November 1946, waktu itulah pertama kali Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri mewakili delegasi RI dalam sebuah perundingan. Perundingan terjadi di sini, di Gedung Linggarjati. Gedung Linggarjati adanya di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Dulunya ini adalah bangunan hotel. Letaknya persis di kaki Gunung Ciremai. Nama Ciremai sendiri berasal dari kata pencerman. Dalam bahasa kami, pencerman artinya teh perundingan. Ya, Ciremai memang bukan cuma sekali jadi saksi kegiatan perundingan. Dulu zamannya para wali, mereka juga pernah berunding dengan Belanda di kaki gunung ini. Abdi Tian Purnama, Kuningan teh kampung halaman abdi. Istilah buang apa aja bisa jadi tanaman mah kabukti di sini. Sok tingali hejo sadayana. Salah satu barokah urang Kuningan aya di cai atanapi air. Kami punya stok air yang berlimpah. Air teh artina pan kesuburan. Ini salah satu kesuburan kami, Waduk Dharma. Pembangunannya dirintis sejak zaman Belanda. Kata orang tua teh, sebelum ada waduk, di sini sudah duluan ada situ alias danau kecil. Di tengahnya teh ada sumber mata air Cihanyir. Nama Dharma berasal dari kata Darumai, artinya negara tempat air. Cocoklah sebutan itu buat kampung abdi. Yo, aya deui mata air. Bukan cuma satu bae, tapi 7. Ayana di Cibulan, masih Kuningan oge. Menurut kepercayaan orang tua, salah satu sumur di Cibulan dihuni kepeting emas. Kalau bisa melihatnya, cenah semua keinginan bisa terkabul. Tapi lamun abdi mah teu acan ningali kepeting emas, teu pati percaya oge. Ya, namanya juga orang tua, suka banyak cerita. Dan menurut saya Kuningan memang tempat yang syarat mitos dan legenda. Saya tunjukkan ya salah satu buktinya. Besar-besar ikannya. Orang Kuningan menyebutnya ikan dewa. Bener kan saya bilang? Dari namanya bae sudah mistis. Kalau legendanya mah ikan ini disebut penjelmaan anak buah Prabu Siliwangi. Karena membangkang mereka lantas dikutuk jadi ikan. Sok mangga, boleh percaya boleh tidak. Yang pasti tidak ada orang yang berani ngambil ikan di sini. Soalnya pada takut tertimpa kemalangan. Tapi jangan juga jadi takut datang ke Cibulan. Ikan dewa ini ramah. Kalau lagi musim liburan, di sini penuh sama orang. Justru ikan dewa yang menjadi daya tarik wisata Cibulan. Ayo atuh, mampir kalau lagi main ke Kuningan.
Menurut sejarah teh, peradaban di Kuningan paling tidak sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Nama Kuningan tercatat dalam abad Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16. Alhamdulillah, kami tidak pernah kekurangan beras. Petani Kuningan mah harade euy, jago nanam padina. Bolehlah bangga, Kuningan jadi salah satu penyumbang beras terbesar di Jawa Barat. Kampung saya ini pernah dapat penghargaan dari Presiden tahun 2010. Katanya teh ini karena petani kami dinilai berhasil meningkatkan produksi padi. Kuningan itu terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cuma butuh waktu 5 jam dari Jakarta. Kalau dari Cirebon mah nggak sampai sejam. Meski demikian, kami masih keturunan orang Sunda asli. Bahasa yang digunakan ya bahasa Sunda. Kami angkat ke Bandungna wanci kumaha yuk. Tahun 9 lah nih karena pokoknya itu macet di Bandung tambah 1 Tapi yang namanya perbatasan adalah sedikit pengaruh logat Pantura. Tapi ya dikit bae. Ngangge naon mobil atau napi aya di kitu. mobil bapak mangkatna. Nah, itulah bahasa kami, Sunda Wewangkon yang sedikit berbeda dengan Sunda Lulugu atau bahasa Sunda umumnya. Taman kota tuh jajak, taman kota. Saya teh dari kecil kalau kemana-mana biasanya naik delman daripada naik angkot, lama ngetemnya euy. Kami ngagalehna di mana? Ngagalehna teh di Kapel enggak sih ngarawat enggak? Lagian naik delman mah sekalian bisa ngahirup udara segar. Sabaraha eta teh? Ini Kang Akim, kusir delman langganan saya dari kecil. Kang Akim udah 15 tahun jadi kusir delman. Akang teh salah satu kusir delman paling jago di Kuningan. Gak cuma jago, tapi ramah pisan sama penumpangnya. Delman masih jadi angkutan yang umum digunakan di Kuningan. Biasanya banyak mangkal di pasar. Penumpangnya rata-rata orang yang baru selesai belanja. Atau kadang-kadang aya bae orang-orang yang cuma mau diantar keliling kota. Siga turis baik itu. Kalau kudanya mah kelihatannya memang kecil-kecil. Ini ada sejarahnya.
Dulu penjajah Belanda memang cuma ngasih izin kuda bertubuh kecil sebagai delman untuk pribumi. Ini supaya tidak menyaingi kuda asal Eropa milik penggede dan company yang besar-besar tea. Meski demikian, jangan anggap enteng kuda kuningan. Ini kuda yang gesit dan staminanya bagus. Ini asal-usulnya kuda kuningan. Namanya kuda Siwindu. Iya mah kuda kasohor. Soalnya pernah dipakai Adipati Kuningan saat berperang dulu. Ini maskot kampung saya. Gagah pisannya. Dalam babat dikisahkan, kuda yang dijuluki Siwindu ini dipakai Adipati guna membantu kerajaan Cirebon mengalahkan kerajaan Galuh. Makanya sampai sekarang ada istilah letik-letik kuda kuningan. Keturunan Siwindu inilah yang disebut kuda kuningan. Dulu masih banyak kuda keturunan aslinya, tapi sekarang mah susah nyarinya. Paling oge kita bisa melihatnya di desa Cijoho, lingkungan Manis. Dari sini biasanya asal kuda-kuda yang dipakai untuk delman kuningan. Hanya saja ini juga sudah kuda percampuran dari kuda kuningan dengan kuda jenis lain. Kuda kuningan memang jadi kebanggaan kami, tapi abdi teh punya harapan. Semoga kuda kuningan ini bisa lebih diperhatikan lagi. Dilestarikan lah. Jangan sampai kuda kuningan nanti hanya sampai sebatas kenangan akan patung kuda Siwindu. Kalau saya ke Jakarta, teman-teman selalu pesen peyem ketan. Wah, ini yang tidak boleh dilewatkan kalau main ke Kuningan. Rasanya meniraos pisan euy. Ini Ibu Misrah dari desa Cigugur. Ibu Misrah ini yang punya usaha peyem ketan. Ini sudah usaha generasi kedua. Asal tahu baik, ibunya Ibu Misrah sudah membuat peyem dari tahun 1945. Satu umur dengan usia kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang sudah 40 tahun lebih Ibu Misrah meneruskan usahanya. Waduh, eta mah jauh lebih tua dari usia abdi. Wajar kalau peyem ketan bikinannya laris dicari orang. Peyem ketan ini dibuat dari jenis ketan bundar. Jenis ketan inilah yang menghasilkan peyem dengan rasa empuk.
Yang unik, peyem ini menggunakan pewarna dari daun katuk untuk mendapatkan warna hijaunya. Air daun katuk dicampurkan pada ketan yang sudah 2 kali dikukus. Kalau sudah begini, barulah ketan siap dicampur lagi. Ini satu lagi ciri peyem ketan asal kampung abdi. Si peyem dibungkus ku daun jambu. Daun jambu inilah yang akan menghasilkan rasa khas pada peyem ketan asli Kuningan. Masih perlu waktu 3 hari supaya ketan ini jadi peyem. Nah, kalau udah jadi begini, baru peyem dijual dalam ember. Hebat kan, beli peyem berhadiah ember. Haha. Jadi baik, kalau mampir ke Kuningan, tong hilap nyobian peyem atanapi tape ketan. Dijamin rugi kalau belum sempat nyoba. Ada satu lagi yang bikin saya bangga sama kota kelahiran. Belakangan kami sedang giat melestarikan kembali budaya batik. Ayo, saya ajak ke desa Cikubangsari. Disinilah batik Kuningan dihasilkan. Pengecapan ini dilakukan untuk membuat pola pada kain. Setelah dipola, kain diberi obat dan warna dasar. Kain yang sudah kering baru diolah sama ibu-ibu di desa ini. Butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan satu kain batik Kuningan. Tapi lihat hasilnya. Sebuah lukisan keindahan yang menggambarkan budaya Kuningan. Ada motif kuda, ikan dewa, lingkar jati, sampai bokor Kuningan. Cuma Kuningan yang punya. Abdi bae bangga nganggena. Nama Kuningan mungkin memang belum terkenal seperti tempat lain di Indonesia. Kotanya pun cuma kota kecil dengan banyak delman di sekitarnya. Tapi soal potensi teu kalah bae. Ada Gunung Ciremai yang paling tinggi se-Jawa Barat. Ada banyak mitos dan legenda yang membuat kampung saya kaya budaya. Dan jangan lupa, disinilah sejarah pengakuan negeri kita berawal. Sejarah pengakuan negara Indonesia. Bangga abdi mah. Indonesia bagus,